Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang membuat setiap individu memiliki kepribadian yang begitu unik? Dalam keseharian, kita sering menemui individu dengan berbagai macam karakter. Ada yang mudah tersulut emosi, selalu ceria, penuh kasih sayang, dan masih banyak lagi. Keunikan ini berakar pada perbedaan kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Dalam dunia psikologi, kepribadian bisa diteliti dari berbagai perspektif, seperti psikodinamika, psikologi humanistik, psikologi behavioristik, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Yuk kita telusuri lebih dalam tentang keunikan ini melalui pemikiran para tokoh besar di bidang psikologi kepribadian dan pendekatan keilmuan mereka. Pendekatan yang pertama adalah psikodinamika. Psikologi psikodinamika berfokus pada kekuatan dan konflik bawah sadar yang membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman masa kecil, dorongan naluriah, dan dinamika internal individu dalam memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Dalam aliran psikodinamika, salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud menjelaskan bahwa pikiran manusia terbagi ke dalam 3 level, conscious, preconscious, dan unconscious. Freud juga menggambarkan pikiran manusia seperti gunung es melalui iceberg theory. Bagian bawah gunung es yang tidak terlihat melambangkan id. Di atasnya ada ego, dan bagian terluar adalah superego. Berbeda dengan Freud yang berfokus pada konflik internal, terdapat tokoh psikodinamika lain yang menawarkan pandangan yang sedikit berbeda, yaitu Alfred Adler. Menurut Adler, setiap perilaku manusia didorong oleh keinginan untuk mencapai kesuksesan atau superioritas. Motivasi ini muncul dari usaha kita untuk mengatasi kekurangan fisik dan perasaan rendah diri yang menjadi bagian alami dari hidup kita. Teori Adler ini memiliki 3 poin inti. Yang pertama adalah the striving force as compensation. Yang kedua adalah striving for personal superiority. Dan yang ketiga adalah striving for success. Selanjutnya, tokoh psikodinamika yang ketiga adalah Carl Jung. Menurut Carl Jung, jiwa manusia memiliki beberapa level yang saling terhubung. Level-level ini dinamakan dengan level of psyche. Level ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah conscious atau kesadaran. Yang kedua adalah personal unconscious atau ketidaksadaran personal. Di bawahnya, terdapat collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Tak hanya level kepribadian tersebut, teori Carl Jung lainnya yang tak kalah terkenal adalah teorinya mengenai archetype atau arketipe. Archetype adalah bayangan leluhur yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Contoh dari archetype adalah persona, shadow, anima, animus, great mother, wise old man, dan lain sebagainya. Jika beberapa tokoh sebelumnya adalah laki-laki, terdapat salah satu tokoh psikodinamika wanita yang sangat terkenal, yaitu Karen Horney. Menurut Horney, pengalaman masa kecil berperan penting dalam membentuk kepribadian. Ketika kebutuhan anak akan kasih sayang dan keamanan tidak terpenuhi, akan memunculkan basic hostility atau permusuhan dasar. Permusuhan ini sering ditekan dan berubah menjadi basic anxiety atau kecemasan dasar. Untuk menghadapi kecemasan ini, individu mengembangkan neurotic needs atau kebutuhan neurotik yang dikelompokkan Horney ke dalam 3 neurotic trends atau kecenderungan neurotik. Yang pertama adalah moving toward people, moving against people, dan moving away from people. Selanjutnya, terdapat tokoh psikodinamika yang memiliki prinsip bahwa manusia hidup dengan dorongan mendalam untuk mencari makna dalam eksistensinya, yaitu Erich Fromm. Menurut Fromm, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang muncul sebagai upaya untuk terhubung kembali dengan dunia dan menghindari perasaan keterasingan yang dapat mengarah pada ketidakwarasan. 5 kebutuhan mendasar menurut Fromm, yang pertama adalah relatedness, yang kedua adalah transcendence, yang ketiga adalah rootedness, yang keempat adalah sense of identity, dan yang kelima adalah frame of orientation. Selain kebutuhan tersebut, Fromm juga memperkenalkan tantangan besar yang disebut dengan the burden of freedom. Manusia yang telah terputus dari alam akan kehilangan insting-insting dasar dan memperoleh kebebasan, namun juga menghadapi kecemasan mendalam akibat isolasi. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan ini, Fromm membantu kita melihat bagaimana manusia terus mencari makna dan koneksi dalam dunia yang serba kompleks ini. Tokoh kepribadian psikodinamika terakhir yang akan kita bahas adalah Erik Erikson. Teori kepribadian Erik Erikson dikenal sebagai Psychosocial Development Theory. Teori ini menggambarkan perkembangan manusia dalam 8 tahap kehidupan yang mencakup seluruh rentang usia. Setiap tahap diwarnai oleh konflik psikososial utama yang perlu diselesaikan agar individu dapat berkembang secara optimal. Erikson percaya bahwa penyelesaian konflik ini membentuk kepribadian seseorang. Jika berhasil, individu akan mengembangkan kualitas positif, namun jika gagal, mereka mungkin menghadapi kesulitan psikososial di masa depan. Selanjutnya, kita akan beralih ke aliran psikologi yang kedua, yaitu psikologi humanistik. Psikologi humanistik berfokus pada pengembangan potensi manusia, pemenuhan diri, dan pengalaman subjektif individu.
Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk tumbuh, dan kecenderungan untuk mencari makna dalam hidup. Salah satu tokoh psikologi kepribadian paling terkenal yang menganut aliran ini adalah Abraham Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow dikenal dengan konsep hierarchy of needs, yang menggambarkan motivasi manusia berdasarkan hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai potensi diri sepenuhnya atau self-actualization. Hierarki ini terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki, yang keempat adalah kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Namun, Maslow menekankan bahwa hierarki ini tidak kaku. Kadang, kebutuhan tertentu bisa saling tumpang tindih dan tidak semua individu mencapai puncak aktualisasi diri. Teori ini menyoroti bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh dorongan untuk terus bertumbuh dan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi sesuai dengan potensi masing-masing. Tokoh humanistik kedua yang mengemukakan teori tentang kepribadian adalah Carl Rogers. Rogers, seorang tokoh humanistik, percaya bahwa kepribadian manusia berkembang berdasarkan pengalaman hidup dengan fokus pada pertumbuhan dan aktualisasi diri. Ia menyebut dorongan alami manusia untuk menjadi versi terbaik dirinya sebagai tendensi aktualisasi. Dorongan ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah formative tendency, yang kedua adalah actualization tendency. Dan proses ini terbagi ke dalam 2 aspek. Yang pertama adalah maintenance dan enhancement. Psikologi humanistik selanjutnya adalah Rollo May. Rollo May, yang berfokus pada eksistensialisme, menjelaskan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Konsep ini dikenal sebagai being in the world, yang mengacu pada cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dalam 3 bentuk hubungan yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah world, yang kedua adalah mid-world, dan yang ketiga adalah agent world. Selain itu, May juga memperkenalkan konsep non-being yang merujuk pada ketakutan atau ketiadaan. Melalui konsep being in the world dan non-being, Rollo May menggambarkan bagaimana kita selalu terhubung dengan dunia sekitar dan orang lain, serta bagaimana ketakutan akan ketiadaan bisa memengaruhi perilaku dan pembentukan kepribadian kita. Aliran selanjutnya yang akan kita bahas adalah psikologi behavioristik. Teori kepribadian behavioristik berfokus pada bagaimana perilaku individu terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah B.F. Skinner. Skinner, tokoh utama aliran behavioristik, menjelaskan bahwa kepribadian manusia terbentuk melalui perilaku yang dipelajari dari interaksi dengan lingkungan. Teorinya berfokus pada pengkondisian operan, yaitu bagaimana konsekuensi memengaruhi perilaku. Pengkondisian ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah reinforcement atau penguatan, yang dilakukan untuk memperkuat terjadinya perilaku. Reinforcement terbagi menjadi positive reinforcement dan negative reinforcement. Pengkondisian yang kedua adalah punishment atau melalui hukuman. Punishment dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perilaku terulang. Punishment juga terbagi menjadi 2, yaitu positive punishment dan negative punishment. Selain itu, Skinner juga menjelaskan terkait shaping yang digunakan untuk membentuk perilaku kompleks melalui langkah-langkah bertahap, dan extinction yang terjadi saat perilaku berhenti karena reinforcement tidak lagi diberikan. Tokoh behavioristik yang tak kalah terkenal lainnya adalah Albert Bandura. Bandura memperkenalkan konsep observational learning atau pembelajaran observasional, di mana manusia dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain tanpa perlu mengalami konsekuensi langsung. Proses ini mencakup 4 langkah utama. Yang pertama adalah attention, yang kedua adalah representation, yang ketiga adalah behavioral production, dan yang keempat adalah motivation. Albert Bandura juga terkenal dengan teorinya terkait triadic reciprocal causation, yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara 3 faktor, yaitu individu, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Aliran selanjutnya adalah psikologi disposisional. Teori disposisional dalam psikologi berfokus pada karakteristik individu yang cenderung bertahan lama dan memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam berbagai situasi. Tokoh psikologi disposisional pertama yang akan kita bahas adalah Gordon Allport. Dalam memahami kepribadian, Allport mengemukakan bahwa setiap individu memiliki disposisi yang berbeda, yang dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah cardinal dispositions, yang kedua adalah central dispositions, dan yang ketiga adalah secondary dispositions. Dengan memahami ketiga disposisi ini, kita dapat lebih memahami keunikan setiap individu dan bagaimana sifat-sifat tersebut berinteraksi untuk membentuk kepribadian mereka. Selanjutnya, terdapat tokoh psikologi disposisional lain dengan teorinya yang tak kalah menarik, yaitu McRae dan Costa. Teori kepribadian McRae dan Costa berfokus pada 5 dimensi utama yang menggambarkan perbedaan individu dalam hal kepribadian. Yang pertama adalah openness to experience, yang kedua adalah conscientiousness, yang ketiga adalah extroversion, yang keempat adalah agreeableness, dan yang kelima adalah neuroticism. Kelima dimensi ini membentuk kepribadian kita dan memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia.
Aliran psikologi terakhir yang akan kita bahas adalah psikologi biological atau evolutionary. Satu-satunya tokoh psikologi kepribadian yang berfokus pada biological theory yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Hans Eysenck. Teori kepribadian Eysenck berfokus pada dua dimensi utama yang menjelaskan perbedaan individu dalam kepribadian, yaitu extroversi atau extroversion dan neuroticism atau neuroticisme, yang akhirnya mengarah pada pengembangan dimensi ketiga yaitu psikotisme. Menurut Eysenck, ketiga dimensi ini, yaitu ekstroversi, neuroticism, dan psikotisme, merupakan faktor-faktor dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Eysenck juga mengembangkan teori bahwa kepribadian kita sebagian besar dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik. Sekian tokoh-tokoh psikologi kepribadian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.